Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Yonasisa Putri Manurung, NPM 01301409, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Lampung 2020. Di video kali ini, saya akan melanjutkan UU Gerakan Pramuka dari pasal 36 sampai pasal 49. Bab 5. Tugas dan wewenang. Pasal 36 berisi tentang tugas pemerintah, yaitu menjamin kebebasan, berpendapat, dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan. Yang kedua, membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan. Yang ketiga, membantu ketersediaan tenaga, dana, fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan. Pasal 37. 1. Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Yang kedua, pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Menteri dan Gubernur serta Bupati dan Wali Kota. Bab 6. Hak dan kewajiban. Pasal 38, setiap peserta didik berhak 1. Mengikuti pendidikan kepramukaan. 2. Menggunakan atribut pramuka. 3. Mendapatkan sertifikat dan tanda kecakapan kepramukaan. Yang keempat, mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan. Pasal 39, setiap peserta didik berkewajiban 1. Melaksanakan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka. Dan yang ketiga, yaitu mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan. Pasal 40, orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya. Pasal 41, orang tua berkewajiban untuk membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan. Pasal 42, masyarakat berhak untuk berperan serta memberikan dukungan, sumber daya, dan kegiatan pendidikan kepramukaan. Pasal 43, keuangan gerakan kepramukaan diperoleh dari iuran anggota sesuai dengan kemampuan, sumbangan masyarakat yang tidak meningkat, dari sumber lain yang tidak bertentangan dengan persatuan perundang-undangan. Pasal 44, pengolahan keuangan gerakan kepramukaan dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel, serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45, satuan organisasi gerakan pramuka dilarang menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah atau memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara. Pasal 46. Satuan organisasi gerakan pramuka yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 45 dapat dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Satuan organisasi gerakan pramuka yang telah dibukukan dan tetap melakukan pelanggaran dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Ketentuan peralihan. Pasal 47. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, organisasi gerakan pramuka dan organisasi lain yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan tetap diakui keberadaannya. Satuan atau badan kelengkapan dari organisasi tetap menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab organisasi yang bersangkutan. Aset yang dimiliki oleh organisasi tetap menjadi aset organisasi yang bersangkutan, dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi wajib disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Ketentuan penutup. Pasal 48. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gerakan pramuka bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 49. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya memerintahkan perundang-undangan ini dengan penempatannya dalam lembar negara Republik Indonesia. Sekian video dari saya. UU Gerakan Pramuka dari pasal 36 sampai pasal 49. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.